Mas Dodo pernah kenal saya, pernah ketemu saya, pernah saya rugikan secara materi atau secara apa-apa mungkin? Belum ya, kita nggak pernah kenal secara pribadi, belum pernah ketemu. Tapi Mas Dodo melaporkan saya atas nama pribadi dan diproses. Oke, saya tanya Mas, kerugian apa secara pribadi yang saya menanggung dengan konten saya ini? Ya tadi, pertama saya sebagai warga negara dan saya juga menganut Islam, Mas. Oke, itu merasa rugi ya? Kurang sep dengan pemimpin yang terlalu memaksakan orang gitu. Oke, memaksa siapa? Itu kalau aja, berani nggak saya tantang untuk bikin berubah? Sudah dijawab. Oke. Siap. Jadi intinya kerugiannya hanya resah itu ya. Saya berkeyakinan demi Allah bahwa hal yang saya lakukan itu bukan penodaan agama. Wallah. Nah sekarang mumpung ada dua pihak nih. Nah, gimana kalau sekarang Anda sama saya mubahalah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah umat dimanapun berada, alhamdulillah saya Gus Nur hari ini Selasa, tanggal berapa? Tanggal 27 Desember 2002, saya sidang offline di Pengadilan Tinggi Surakarta. Alhamdulillah sidangnya lancar. Jadi sudah hampir 2 bulan saya ditahan. Saya ngasih kabar untuk semua jamaah umat dimanapun berada. Dan alhamdulillah walaupun kemarin walaupun dari dalam tahanan tim GN yang bagian sosial masih bisa membantu saudara-saudara kita yang berada di Cianjur yang terdampak bencana dengan membuat masjid darurat. Baik saudaraku umat dimanapun berada, ada kabar, mudah-mudahan Anda semua sabar karena selama saya ditahan saya tidak pegang HP, tidak bisa komunikasi dengan siapa-siapa, dan ini pun saya pakai HP-nya kuasa hukum. Pembangunan masjid yang ada di Desa Kelampok, di Singosari ya di Malang, pembangunan masjid yang sedang saya bangun, alhamdulillah secara fisik sudah hampir 80% selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua tanpa terkecuali, sahabat Gus Nur, jamaah Gus Nur, umat dimanapun berada yang selama ini sabar menemani perjuangan saya membangun masjid ini dengan donaturnya, dengan dananya ataupun dengan doanya. Ada yang rutin tiap minggu, ada yang rutin tiap bulan. Allahu Akbar. Terima kasih saudaraku semua. Nah, beberapa hari yang lalu saya dikabarin oleh bagian pembangunan masjid bahwa karena memang pembebasan tanahnya itu masih kurang, jamaah yang dimuliakan Allah. Saya selama ini fokus ngebut membangun fisik masjidnya sampai saya lupa untuk melunasi pembebasan tanahnya, kurang lebih sekitar 300 jutaan. Tetapi yang punya tanah hanya minta kalau ada dibayar 100 juta dulu. Laporan dari bendahara terakhir saya dapat laporan sudah terkumpul sekitar 20 jutaan. Jamaah Gus Nur, sahabat Gus Nur dimanapun berada, yang satu resonansi dengan saya, yang satu perjuangan dengan saya, yang selalu berpikir baik dan positif dengan saya. Mudah-mudahan Anda sabar, monggo yang masih ada kelebihan rezeki, ada kelebihan rezeki Allah, monggo kita sama-sama berjuang untuk membebaskan tanah yang dibangun masjid sekarang ini yang di Desa Kelampok Singosari itu. Seperti biasa di rekening Bank Muamalat 831 003 8736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13. Nanti biar dicantumkan. Konfirmasinya ke 081 2526 99917. Jamaah Gus Nur ngaji bareng ataupun sahabat Gus Nur saling mendoakan. Kalau Anda belum ada rezeki, cukup dibantu doa. Tapi mudah-mudahan kita saling mendoakan. Mudah-mudahan saya doakan Anda dari dalam tahanan sini, semoga rezeki Anda lancar dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya saudaraku. Intinya
saya ngetuk hati Anda semua, saya ngetuk jiwa Anda semua untuk membantu saya meringankan proses pembebasan tanah untuk segera mudah-mudahan supaya berkah, supaya aman ke depannya. Karena bangunan masjidnya pun juga sudah hampir 80% sudah selesai. Gitu. Begitu saudaraku yang bisa saya sampaikan. Ini saya pakai HP-nya kuasa hukum. Saya bikin suara dari ruang istirahat Jeddah Isoma ya ketika tadi sidang. Mohon doanya mudah-mudahan sidangnya lancar. Mudah-mudahan semua tanpa kendala apapun. Dan insya Allah saya masih tetap berjalan di atas keyakinan dan keimanan saya bahwa saya bukan penjahat, saya bukan kriminal, saya bukan bukan penoda agama, tapi saya pecinta agama ya. Bahkan mungkin saya pejuang agama juga insya Allah. Begitu saudaraku, ya Allah mudah-mudahan yang mendengarkan rekaman ini Engkau ketuk hatinya, Engkau lemah lembutkan hatinya sehingga bisa ikut serta berjuang di dalam proses pembebasan tanah pembangunan Masjid Karomah 13 yang insya Allah akan menjadi masjid aktif 24 jam tanpa tutup, tanpa henti, tanpa istirahat insya Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang sudah ditanyakan jangan ditanya lagi ya. Kita juga nanti jangan semuanya bertanya, nanti habis waktu lagi masih banyak saksi lain. Tadi kan sudah banyak ditanyakan, mungkin yang poin-poin aja ya. Baik yang mulia, terima kasih atas waktunya. Saudara saksi di bawah sumpah, jadi mohon nanti memberikan keterangan secara betul-betul, secara benar. Mungkin saya akan bertanya tentang kedatangan saudara saksi pada tanggal 29. Betul saudara saksi mendatangi pihak kepolisian tanggal 29 dan melihat sendiri ada demo di situ. Betul ya. Saya melewati. Iya. Apakah ada pembentangan poster? Ada. Isinya? Yang tadi sudah disebutkan sama Pak Jaksa. Untuk tangkap Gus Nur dan Mama Nuri. Ada berapa poster yang dibentangkan? Saya melihat hanya 2 saja. Hanya 2. Untuk peserta demonya ada berapa? Saya tidak begitu. Yang melihat apakah hanya saudara saksi sendiri atau bersama teman-teman? 2 teman yang mendampingi saya juga melihat. Melihat juga. Melihat. Yang atas nama Nasruddin dan Lutfi. Saksi Nasruddin dan Muhammad Lutfi. Jadi beliau berdua juga melihat demo tersebut. Apakah di situ ada teriakan-teriakan? Ada, cuma karena suaranya bising jadi nggak begitu jelas. Karena suara bising atau jumlah peserta demonya? Keduanya bisa jadi. Saudara kan melihat sendiri di situ. Jadi apakah kondisi waktu itu bisingnya karena lalu lintas, ataukah karena teriakan-teriakan orang demo yang jumlahnya yang seperti Anda lihat? Keduanya kan juga sudah saya sampaikan. Memang lalu lintas juga lumayan ramai dan orang yang demo juga teriak-teriak semua. Kira-kira itu orang yang demo itu seandainya mungkin 10 orang lebih atau kurang? Lebih dari 10 orang. 20 lebih atau kurang? Kurang lebih segitu. Kurang lebih sekitar 20 orang. Kurang lebih. Di situ apakah terjadi pembakaran ban atau apa gitu? Tidak ada. Di situ berarti cuma teriak-teriak saja. Kira-kira yang diteriakkan apa saja? Ya tadi ditangkap dan proses khusus. Cuma seperti itu dong? Atau ada yang lain? Saya cuma itu aja. Berapa menit saudara saksi melihat demo itu? Saya yang sekedar lewat untuk masuk ke dalam Mabes Polri, saya melewati mereka. Melewati itu dengan cara berjalan kaki atau dengan naik mobil, posisi pintu tertutup? Pintu dan kaca tertutup. Tertutup. Tapi Anda dengar suara teriakan-teriakan demo itu? Terdengar. Kira-kira berapa meter mobil saudara dengan orang-orang demo? Bisa masih berapa meter, tapi ada dari bendera sana itu ke duduk saya di sini. Dari tiang bendera. Berarti sekitar 5 meter lebih? Ya, sekitar situ. Sekitar 5 meter. Dengan posisi mobil tertutup berarti. Di situ saudara saksi mendengar adanya teriakan-teriakan.
tapi tidak terlalu jelas untuk teriakannya. Cukup ya, ya. Teruskan rekan-rekan yang lain. Bentar. Itu masih ada. Coba di keterwakilan aja ini, jangan semuanya. Ya. Beberapa aja. Pak Wali. Sebentar. Makasih yang mulia. Jadi, saudara saksi, tanggal 28 jam 20 Anda melihat channel YouTube. Terus jam berapa saudara melaporkan ke Bareskrim? Saya datang ke Bareskrim itu untuk konsultasi sekitar jam 9 pagi. Jam 9 pagi, 9 pagi ya? Apa, saudara sebagai pelapor dan sebagai individu, apa dalam arti yang Anda laporkan ke Bareskrim? Jujur. Itu soal konten mubahalah. Mubahalah aja. Mubahalah sama ini benar nggak sih ada tuduhan ijazah palsu? Itu saja ya. Bukan hal itu aja. Cuma mubahalah aja. Mubahalah dan tuduhan tadi, tuduhan soal ijazah palsu tadi. Ijazah palsu. Oke. Oh, kalau ternyata ini kan ada tuduhan yang lain. Ada ITE, ada penyebaran hoax. Itu muncul dari siapa? Satu kan. Itu soal teknis karena mungkin bukan saudara yang melaporkan. Jadi juga mubahalah sama ijazah palsu. Makasih ya. Terima kasih. Saudara saksi, saya ingin tanya lebih. Apakah saudara saksi ini termasuk dari pemerhati YouTube? Oh iya. YouTube apa aja ya? Saksi, saya fokus pada pengembangan keagamaan saja. Saudara saksi juga pernah melihat konten muhabalah yang disampaikan pada yang juga ada di YouTube itu. Maksudnya gimana? Saya ulangi saudara saksi tahu nggak bahwa konten muhabalah itu juga ada di selain Gus Nur dan Pak Bambang ini. Tadi sudah ditanyakan yang mulia izin. Saya minta menegaskan. Ada tadi beberapa reapoder setelah dari channel Gus Nur sendiri. Maksud saya bukan selain. Jadi gini pertanyaannya kalau kurang lebih. Yang dilaporkan ini kan mengenai Gus Nur dengan Pak Bambang. Pernah tahu nggak saudara saksi, karena saudara saksi tadi bilang bahwa saya pemerhati yang berhubungan dengan masalah keagamaan, gitu kan? Sumpah mubahalah ini pernah nggak itu ada juga di dia belum tahu. Jadi ada satu konten soal mubahalah yang dilaporkan juga kan, kira-kira gitu. Bukan ke sana. Jadi gini. Pertanyaan saya terus akhirnya saya memikirkan gini. Pernah tahu konten tentang ada nggak mau konten mubahalah yang lain? Itu dah poin. Pernah lihat ada konten mubahalah selain yang di Gus Nur ini? Belum ada yang belum pernah lihat ya? Belum pernah lihat. Ya udah, pertanyaannya sederhana aja sebenarnya. Terus ada lagi? Silakan. Jadi selain mubahalah yang pernah dilakukan sama Gus Nur sama Pak Bambang, tidak pernah lagi ada? Saya belum pernah lihat lagi, tidak pernah lihat. Kita simpel aja. Saya cukup ya, saudara saksi. Tadi saudara bilang bersaksi dengan ya. Tadi saudara saksi sudah mengatakan sebelum melapor ya. Nah, pertanyaan saya gini. Apakah Guru Jenderal itu mendengar cerita Anda atau melihat konten yang ada di YouTube? Saya tunjukkan kontennya. Oh, saya tunjukkan. Terima kasih ya, Bu ya. Cukup ya? Cukup. Saya rasa cukup. Ya. Satu aja ya. Saudara saksi, terlepas bahwa tadi sudah ada pertanyaan ya, sudah penjelasan dari poin-poin, tidak kami detailkan di BAP saudara bahwa saudara memberikan keterangan tidak dipaksa di penyidik, dan kami anggap ditunjukkan juga barang bukti. Ini barang buktinya
saudara bisa memastikan bahwa itu juga pada konten-kontennya tidak kami tampilkan semua pembicaraannya karena memang kami anggap bahwa keterangan saudara yang di BAP yang tertuang itu benar ya. Baik. Terima kasih Mas Rio. Sudah dibaca kan sebelum tanda tangan kan dibaca dulu kan? Dibaca semua yang mulia. Sudah benar, tidak ada kekeliruan. Sudah ya? Ya sudah ya Pak. Cukup. Sekarang saya berikan kesempatan kepada terdakwa. Ya. Dari keterangan saksi tadi, apakah akan ada yang dibantah? Bukan keterangan saudara ya. Keterangan saksi dulu. Saudara kan mendengar dari A sampai Z tadi ya, dari Pak Wisnu dulu. Jadi ada yang kira-kira dibantah yang mana? Iya, kalau membantah mungkin tidak, tapi saya punya 3 pertanyaan saja boleh kan? Oh, boleh ya. Boleh. Terdakwa boleh bertanya. Baik. Assalamualaikum Mas Dodo. Waalaikumsalam. Jadi tadi Mas Dodo ditanya oleh Bapak Hakim yang di ujung sana, Baik. apakah laporannya secara ormas atau secara pribadi? Dan Mas Dodo menjawab, saya melaporkan secara pribadi. Boleh saya tanya kira-kira kalau secara pribadi itu Mas Dodo pernah kenal saya, pernah ketemu saya, pernah saya rugikan secara materi atau secara apa-apa mungkin? Belum ya, kita nggak pernah kenal secara pribadi, belum pernah ketemu. Tapi Mas Dodo melaporkan saya atas nama pribadi dan diproses. Oke, saya tanya Mas, kerugian apa secara pribadi yang saya mentanggung dengan konten saya ini? Ya tadi, pertama saya sebagai warga negara dan saya juga menganut Islam, Mas. Oke, itu merasa rugi ya? Kurang serp dengan konten-konten yang terlalu memaksakan orang gitu loh. Oke, memaksa siapa? Itu Bapak Menteri, Anda berani nggak saya tantang untuk bikin berubah? Ya sudah dijawab. Oke. Siap. Inti laporannya. Jadi intinya kerugiannya hanya resah itu ya. Kalau saya mohon maaf ya mulia, saya punya pesantren hampir 10 tahun. Sebentar, nanti keterangan saudara nanti ada gilirannya. Sekarang baik. saudara mengomentari keterangan saksi dulu. Oke. Nah sekarang gini Mas Dodo, sebenarnya videonya Bapak Menteri ini, Bapak Jaksa Penuntut Umum, itu viral itu sekitar akhir Agustus. Ya, itu keterangan saudara nanti ya. Dari keterangan yang diberikan oleh saksi tadi, yang mana saudara keberatan supaya kita. Gini saja kalau gitu yang mulia. Nah sekarang gini nanti aja. ada gilirannya saudara. Oke. Sekarang gini Mas Dodo, terakhir. Saya berkeyakinan demi Allah, mubahalah yang saya lakukan itu bukan penodaan agama. Wallah. Nah sekarang mumpung ada 2 pihak nih. Nah, gimana kalau sekarang Anda sama saya mubahalah? Tolong sebentar ya. Kalau Anda tidak tertib, saya suruh keluar ya. Gimana? Pasal 218 KUHP menghendaki kalau Anda tidak tertib di persidangan ini, majelis boleh memerintahkan Anda keluar. Ini bukan sidangan ya. Jadi tolong terdakwa juga, ini bukan forum untuk mubahalah, ini sidang, ya. Ini ikuti ketentuan sidang, ya. Ya, ini bukan untuk saling atau mubahalah di sini. Nanti kalau silakan. Di luar sana kalau mau mengajak mubahalah dengan saksi itu, ya. Intinya ini loh, intinya dari keterangan ini mana yang keberatan, mana tidak. Kalau saudara tidak keberatan, berarti keterangannya benar semua, kan gitu loh. Iya, keberatan semua yang mulia, saya keberatan semua ya. Keberatan semua, biar dicatat Ya, ada keberatan semua. karena yang pertama, satu contoh, saya dilaporkan atas pasal menimbulkan kebencian atas suku. Sudah disebutkan semua Nah, tadi. tidak ada suku yang berantem gara-gara konten saya. Ya, sudah disidangkan. Ya, kurang lebih seperti itu yang mulia. Intinya pokoknya keberatan semua. Berarti Siap. ada keterangan salah satu. Kemudian